Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ratna Dewi, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan uraian secara singkat yang berkaitan dengan Trihita Karana, yaitu 3 hubungan yang harmonis yang dapat menyebabkan kebahagiaan lahir dan batin. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 3 akar kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya 3, Hita artinya baik, senang, dan makmur. Karana yang berarti penyebab. Jadi, Trihita Karana secara umum berarti 3 penyebab kebahagiaan. Konsep kosmologi Trihita Karana merupakan falsafat hidup tangguh. Falsafat tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan 3 hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ketuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai. Hakikat mendasar Trihita Karana mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafat tersebut, diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih baik, mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan Trihita Karana akan dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian, dan gejolak. Yang diketahui 3 penyebab kebahagiaan diantaranya manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, manusia dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Atman yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Dilihat dari segi ini, sesungguhnya manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan. Yang kedua, ada manusia dengan alam lingkungan. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat tergantung pada lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungannya harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak rusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh kotor atau rusak. Yang ketiga, ada manusia dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antara sesamanya harus selalu baik dan harmonis. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing satu sama lain. Adapun bagian-bagian dari Trihita Karana tersebut, yang pertama ada parahyangan, yang kedua ada pawongan, yang ketiga ada palemahan. Parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Parahyangan berasal dari kata hyang yang berarti Tuhan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Hubungan yang harmonis ini dapat menyebabkan kebahagiaan hati dan pikiran. Berikut adapun contoh yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, merawat tempat ibadah. Yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua ada pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia.
Pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang berarti orang. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antar manusia dengan sesama manusia. Yang pertama, tolong-menolong antar sesama manusia. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, selalu mengedepankan musyawarah. Yang ketiga, ada palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Palemahan berasal dari kata lemah, yang berarti tanah. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Kelestarian lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Berikut beberapa contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, membersihkan lingkungan. Melakukan kegiatan gotong royong antar sesama manusia. Yang kedua, merawat hewan. Di Bali, kita wajib mensyukuri anugerah Tuhan berupa hewan-hewan yang telah diberikan dengan sebuah persembahyangan yang dinamakan dengan Tumpek Kandang. Hari Raya Tumpek Kandang dirayakan oleh umat Hindu setiap 6 bulan sekali atau tepatnya pada hari raya Saniscara Kliwon Uku Uye. Tumpek kandang adalah merupakan salah satu wujud rasa kasih sayang serta ungkapan rasa terima kasih manusia kepada binatang, peliharaan atau ternak. Yang ketiga, merawat tumbuhan. Kita wajib mensyukuri tumbuhan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan cara melakukan persembahyangan yang sering disebut dengan Tumpek Warige. Di Bali, umat Hindu juga sering menyebutnya Tumpek Warige yang jatuh 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Disebut Tumpek Warige karena dilaksanakan pada Saniscara Kliwon Warige sebagai rasa syukur kehadapan Yang Maha Pencipta dalam manifestasinya sebagai Yang Sangkara atas ciptaannya. Sang Yang Sangkara akan dipuja di arah Wabaya atau barat laut atau Kajakau dari pengidar mata angin Bali. Untuk alasan itu, dalam pengidar Buana, Sang Yang Sangkara digambarkan dengan warna hijau yang mewakili tumbuhan. Sebaliknya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Misalnya, yang pertama, membuang sampah ke sungai, menebang hutan sembarangan, dan pemburuan liar. Karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan berakibat pada manusia itu sendiri. Misal, jika kita membuang sampah ke sungai, maka aliran sungai akan tercemar dan airnya akan menimbulkan wabah penyakit dan juga akan terjadi banjir. Jika kita menebang pohon sembarangan, maka akan menimbulkan terjadinya tanah longsor. Dan pemburuan liar juga menyebabkan kehilangan ekosistem dalam satu habitat. Nah, itulah tadi uraian materi secara singkat yang berkaitan dengan Trihita Karana, yaitu 3 hubungan yang harmonis yang dapat menyebabkan kebahagiaan lahir dan batin. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti.
Om Santi 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 Om.